Pagi Teknik, perkenalkan Melin T17, anggota aktif IKM FTUI 2017, di sini sebagai Kepala Bidang Iptek BEM FTUI 2020. Perkenalkan Bayu Sipil 18, anggota aktif IKM FTUI 2018, sebagai Wakil Kepala Bidang Iptek BEM FTUI 2020. Jadi di sini kita akan membacakan laporan pertanggungjawaban triwulan 3A dari bidang Iptek. Yang pertama adalah mengenai pencapaian arahan bidang. Di mana poin pertama, poin 1 menjadi koordinator utama bidang Iptek EMD, IMPI, serta KPD, dan poin ketiga melakukan pendataan terkait karya ilmiah dan prestasi mahasiswa FTUI belum tercapai, karena kedua poin ini akan terus berlanjut sampai akhir pengurusan. Kemudian, poin 2, mewadahi dan mengembangkan mahasiswa FTUI dalam bidang keilmiahan untuk berpartisipasi pada kompetisi keilmiahan, dan poin keempat, menyelenggarakan kompetisi keilmiahan yang melibatkan seluruh departemen itu tercapai. Hal tersebut sudah terlaksanakannya OIM FTUI 2020 dan juga Liga PKM. Berikutnya, untuk poin 5, mengkoordinasikan publikasi informasi mengenai kompetisi, konferensi, dan kegiatan keilmiahan, serta poin 6, mengoptimalkan publikasi dalam mengapresiasi prestasi ilmiah mahasiswa FTUI belum tercapai karena masih akan terus berlanjut sampai akhir kepengurusan melalui IMDC. Kemudian poin 7, melakukan koordinasi dengan NIC sudah tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekomendasi arah gerak NetIC pada tahun ini dan tahun berikutnya yang disetujui oleh MPM. Kemudian poin 8, melakukan koordinasi dengan pihak dekanat FTUI perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keilmiahan tercapai. Hal tersebut telah dilaksanakannya ISC. Untuk arahan bidang selanjutnya yaitu merancang RPJPB dan blueprint bersama bidang OR itu belum tercapai karena akan dilaksanakan di akhir triwulan 3. Selanjutnya minimal 1 kali konsolidasi dengan masing-masing bidang setiap triwulan sepanjang kepengurusan. Ini belum tercapai karena perhitungan sampai akhir triwulan 3, namun untuk saat ini sudah melakukan 1 kali konsolidasi pada setiap triwulan. Nomor 11, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik pada masing-masing bidang. Ini belum tercapai karena hasil kesepakatan rembuk teknik ini berupa IMDC dan masih akan berlanjut sampai akhir kepengurusan. Nomor 12, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi dengan masing-masing bidang di IMD IMPI. Ini belum tercapai karena masih akan dilakukan sampai akhir triwulan 3, namun untuk saat ini telah dilaksanakannya lebih dari 2 kali rakoor pada setiap triwulannya. Selanjutnya, mencari aspirasi stakeholder internal IKM FTUI terkait dalam mempersiapkan proker dan atau kegiatan melalui FGD, TWTW, dan lain-lain sudah tercapai karena sudah dilaksanakannya FGD dan TWTW untuk mempersiapkan proker OIM, Arjuna, Engineering Expo, dan juga IMDC. Nomor 14, melakukan Plan Do Check Act atas Internal Development Program pada masing-masing bidang. Ini belum tercapai karena akan dilaksanakan pada triwulan 3B. Selanjutnya, menjaga internal performance dan harmonisasi pada masing-masing bidang. Ini belum tercapai karena penilaian akan berlangsung sampai akhir triwulan 3, namun untuk saat ini sudah harmonis dan tidak ada masalah serius pada Iptek BEM FTUI 2020. Selanjutnya, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI terkait sebagai manifestasi BEM FTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis. Ini belum tercapai karena akan berlanjut sampai akhir triwulan 3. Sehingga untuk Renstra arahan ketua, perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan Iptek IMD dan IMPI dalam memberikan informasi mengenai kompetisi, konferensi, dan kegiatan keilmiahan lainnya, dan juga publikasi prestasi mahasiswa minimal 1 kali sebulan, yang tujuannya untuk meningkatkan iklim keilmiahan yang ada di FTUI. Berikutnya adalah analisis SWOT bidang Iptek, di mana strength-nya memiliki kegiatan baru di tengah pandemi ini seperti Liga PKM, infografis, kemudian video karya dosen, dan juga podcast untuk meningkatkan keilmiahan di FTUI. Dan strength-nya menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai uji coba untuk persiapan proker Iptek di tahun depan dengan berbagai evaluasi yang ada. Kemudian weakness-nya, kesibukan anggota sering berjalannya pengurusan semakin bertambah sehingga membuat fokus di bidang Ipteknya agak berkurang. Kemudian registranya memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk mengerjakan proker dan kegiatan secara efektif melalui koordinasi yang intens setiap waktu. Kemudian opportunities-nya banyak kegiatan keilmiahan dan proker sehingga menambah kedekatan antar BP dan BPH dengan BP. Kemudian registranya memanfaatkan setiap koordinasi proker tersebut untuk menanya kabar dan juga kegiatan dari setiap anggota Iptek. Kemudian hambatannya stakeholder Iptek BEM seperti Iptek IM, KPD, SC, serta klub
yang dapat menunjang kegiatan dan proker memiliki kesibukan yang tinggi, sehingga rencananya kita harus menyesuaikan kesibukan stakeholder untuk kegiatan dan proker yang berhubungan dengan mereka. Untuk pelaksanaan kurkat pada SPJ bidang, poin kurikulum kaderisasi yang terdapat adalah jurnalistik atau wawancara membuat artikel, selanjutnya memimpin forum dan diskusi atau memimpin rabit, dan juga problem solving framework. Namun materi yang belum tertanamkan pada TO3 ini adalah problem solving framework. Untuk penanaman kurkat memiliki kendala pada saat pandemi karena terdapat kesulitan untuk menjadi pembicara untuk menanam kurkat jurnalistik atau wawancara membuat artikel, sehingga BP langsung membuat artikel dan wawancara tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk problem solving framework ini belum dilaksanakan karena terdapat kesulitan dalam mencari pembicara yang kompeten untuk mengisi materi tersebut, sehingga untuk selanjutnya dapat diubah bentuknya menjadi yang lebih menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan berusaha mencari pembicara yang eksternal IPTEK di akhir kepengurusan dan membuat materi yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. Dan untuk penanaman kurkat, B1C1 dapat tertanamkan dengan baik lewat wawancara, pembuatan artikel, dan juga memimpin rabit. Berikutnya adalah gambaran umum, di mana poin koordinasi BPH dan BP dalam hal koordinasi dilakukan antara BPH dan BP secara umum berjalan dengan baik sesuai kebutuhan yang ada dalam hal koordinasi tentang proker atau kegiatan. Pada triwulan 3 ini, hambatannya agak sulit untuk menentukan waktu bertemu secara video call secara bersama. Sehingga jika tidak bisa melakukan video call bersama, kita menggunakan chat untuk koordinasi menyesuaikan kesibukan masing-masing anggota IPTEK. Kemudian dalam hal keaktifan, proker dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh BP berjalan dengan baik dan sudah mengerti bagaimana tanggung jawabnya masing-masing. Ditambah bagaimana mereka sudah mempersiapkan tahun kedua yang mayoritas lanjut ke lingkup IPTEK, DM, dan KPD, sehingga banyak obrolan mengenai perbincangan mengenai pengalaman jadi BPH. Kemudian ketiga mengenai emosional dan kedekatan, juga secara umum baik antara BP dan BPH. Hal tersebut karena BPH yang sering menanyakan kesibukan BP melalui PC. Kemudian mengenai koordinasi BPH-BPH, koordinasi BPH-BPH IPTEK berjalan dengan baik dan selalu berkoordinasi melalui sosial media atau video conference minimal seminggu 1 kali. Untuk triwulan 3 ini, koordinasi yang intens dilakukan dengan BPH Kema sebagai SCMA BIM untuk menyelenggarakan Liga PKM dan juga Engineering Expo. Kemudian untuk koordinasi dengan BPH lain secara umum berjalan dengan baik. Selanjutnya ini adalah proker IPTEK yang dilaksanakan di triwulan 3A, yaitu Engineering Expo, dengan tujuan untuk memperkenalkan KPD, klub, dan student chapter FTUI untuk meningkatkan eksistensi di mata warga FTUI, khususnya mahasiswa baru, dan mengapresiasi karya KPD, klub, dan student chapter FTUI. Untuk pencapaian parameternya, parameter yang ada yaitu minimal dari 13 KPD, klub, student chapter mengikuti Engineering Expo ini sudah tercapai karena terdapat 15 KPD, klub, dan student chapter yang mengikuti Engineering Expo. Selanjutnya yaitu 75% pertanyaan yang diajukan mahasiswa baru terjawab oleh KPD, klub, dan SC. Nah, ini sudah tercapai karena 100% pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya, setiap KPD, klub, dan SC minimal menampilkan satu karya pencapaian dalam video yang berhubungan dengan masing-masing bidangnya sudah tercapai karena mereka sudah menampilkan karya pencapaiannya. Untuk evaluasi program kerja dalam hal keefektifan bentuk, proker ini sudah sesuai dengan nilai pengembangan eksakta dan juga subnilai KIPTEK-an, di mana mahasiswa baru menjadi lebih mudah untuk memahami seluruh KPD, SC, dan klub sebagai pengembangan diri dalam hal keilmuan. Untuk teknis pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, yaitu KPD, SC, dan klub membuat video penjelasan mengenai bidangnya, lalu mahasiswa baru dapat mengajukan pertanyaan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KPD, SC, dan klub, dan selanjutnya pertanyaan dijawab, dan setelah itu mahasiswa baru membuat ulasan mengenai KPD, SC, dan klub melalui video. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan, Engineering Expo ini dilaksanakan di masa bimbingan FTUI. Selanjutnya koordinasi dan pembagian job desk. Dalam hal ini koordinasi dengan SC, klub, dan KPD adalah mereka membuat video penjelasan lembaga dan menjawab pertanyaan, sedangkan IPTEK BEM berfokus pada operasional, yaitu upload video dan mengkoordinasikan penyampaian video kepada kemahasiswaan BEM FTUI untuk disalurkan kepada mahasiswa baru. Dan berikut ini adalah Gantt chart proker Engineering Expo, dan untuk Renstra proker, masih perlunya untuk meningkatkan koordinasi dengan KPD, SC, dan klub dalam hal publikasi Engineering Expo, agar proker ini
tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa baru, namun juga dapat ditujukan untuk non-mahasiswa baru, yang tujuannya untuk meningkatkan member pada KPD, SC, dan klub. Selanjutnya, sebaiknya seluruh KPD, SC, dan klub yang ada di FTUI dapat mengikuti program Engineering Expo. Dan di sini Engineering Expo ini memiliki keperubahan bentuk dikarenakan adanya COVID-19. Karena sebelumnya Engineering Expo seharusnya dilaksanakan di Lobika dan itu berbentuk stand. Dan alasan program ini diubah karena penggunaan video sebagai bentuk penjelasan KPD, SC, dan klub itu lebih menarik dan dapat ditonton secara berulang-ulang oleh mahasiswa, dan pemaparan video di YouTube dapat diakses oleh mahasiswa secara mudah, dan seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertanya lebih jauh mengenai KPD, klub, dan juga SC FTUI. Sehingga untuk kegiatan penggantinya ini adalah mempublikasikan video KPD, klub, dan SC melalui YouTube, dan seluruh mahasiswa dapat memberikan pertanyaan melalui komen YouTube. Dan evaluasinya, kegiatannya sudah berlangsung dengan baik, seluruh video terpublikasikan, dan seluruh pertanyaan dijawab oleh KPD, klub, dan SC. Selain itu, mahasiswa baru juga berkesempatan untuk memahami seluruh KPD, SC, dan klub FTUI, dan dengan keadaan yang mengharuskan melakukan kegiatan secara online, pelaksanaan Engineering Expo di YouTube merupakan opsi yang sangat baik, dengan bisa mengontrol antusias mahasiswa baru melalui viewers YouTube yang mencapai rata-rata 900 viewers. Kemudian adanya timbal balik dari mahasiswa baru yang berupa pembuatan video yang berisi penjelasan dari KPD, SC, dan klub FTUI yang diminatinya. Dan untuk harapannya, untuk kepengurusan selanjutnya, program kerja ini sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk video penjelasan dari masing-masing KPD, SC, dan klub yang ada di FTUI agar seluruh mahasiswa dapat mengaksesnya dan lebih mudah untuk bertanya lebih jauh mengenai KPD, SC, dan klub. Dan sebaiknya, selanjutnya KPD, SC, dan klub dapat lebih mempublikasikan prestasinya agar itu lebih menarik bagi mahasiswa baru dan juga non-mahasiswa baru. Proker yang berikutnya adalah Iptek Media dan Data Center atau IMDC. Kemudian tujuannya untuk menuansakan iklim keilmiahan dengan cara mengapresiasi mahasiswa FTUI, kemudian meningkatkan semangat berprestasi dalam setiap individu mahasiswa FTUI, kemudian meningkatkan jumlah partisipasi mahasiswa FTUI yang berasal dari departemen yang berbeda atau kolaborasi, dan yang keempat adalah meningkatkan karya PKM yang disubmit ke PKM Center UI. Kemudian mengenai parameter, yang pertama seluruh KPD, seluruh IMD dan IMPI terlibat dalam proses pendataan prestasi dengan mensubmit data prestasi warga departemennya pada Liga Prestasi tercapai, cuma sudah mensubmit. Kemudian poin kedua, artikel prestasi mahasiswa dipublikasikan minimal 8 kali selama kepengurusan, belum tercapai, baru 5 kali untuk publikasi. Yang berikutnya, parameter ketiga, 100% terlaksanakannya publikasi Liga Prestasi setiap bulannya, dan ini belum tercapai karena masih berlanjut sampai akhir pengurusan. Kemudian poin keempat, minimal mempublikasi 8 program kerja departemen, program internasional, dan KPD yang mengundang warga. Ini sudah tercapai. Kemudian yang terakhir adalah terpublikasinya timeline dan alur PKM Dikti pada triwulan 3. Ini belum tercapai, akan dilaksanakan di triwulan 3 melalui podcast. Kemudian untuk evaluasi program kerja mengenai keefektifan bentuk, program kerja IMDC dengan memanfaatkan official akun BEM FTUI untuk publikasi dirasa sudah sangat efektif. Fitur yang memudahkan pengguna lain untuk share post yang membuat publikasi semakin gencar. Kemudian mengenai parameter IKG 11B dan 11C sudah tercapai dalam hal jumlah dari karya ilmiah yang ada di FTUI. Kemudian berikutnya adalah teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan IMDC sudah berjalan dengan baik, yaitu terpublikasi untuk Liga Prestasi, Iptek Network, serta koordinasi dengan Iptek, IMD, dan IMPI selaku pengisi dari prestasi tiap warganya. Kemudian waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap bulan, yang diharapkan berbarengan dengan Liga Apresiasi Seni dan Olahraga. Tetapi sering berjalannya waktu untuk IMDC ini berjalan sendirian. Kemudian koordinasi dan pembagian job desk, proker ini berkoordinasi dengan Iptek, IMD, dan IMPI dalam hal submit prestasi dan publikasi kegiatan lomba atau conference IMDC ini. Dibantu oleh staf ahli untuk membantu pengolahan data prestasi dan pembuatan eko. Kemudian ini untuk Gantt chart prokernya dilaksanakan setiap bulan, dan range prokernya karena proker ini kolaborasi dengan Iptek IM,
maka setiap rapat koordinasi atau rakoor ada pembahasan mengenai IMDC ini. Kemudian untuk mengejar parameter artikel prestasi perlu dilakukan 3 pembuatan sekaligus secara paralel dengan pembagian kelompok yang diisi 3 BP setiap kelompoknya. Kemudian perlu adanya perubahan dalam hal publikasi yang lebih menarik lagi. Untuk penutup dari triwulan 3 ini, kesimpulannya IPTEK BEM FTUI dalam triwulan 3 ini menjalankan 2 proker berupa Engineering Expo dan IMDC. Secara umum untuk Engineering Expo sudah berjalan dengan bagus, dan untuk IMDC masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam hal sisa pengurusan ini untuk memenuhi parameter yang belum tercapai seperti artikel Eko tadi. Kemudian rencana strategis bidang untuk triwulan 3 tahun depan yaitu harus konsisten dan semangat diperlukan dalam triwulan 3 ini karena mayoritas proker dan kegiatan akan melibatkan stakeholder luar yang butuh koordinasi lebih jauh lagi, dan juga kefokusan dari setiap anggota IPTEK yang mulai berkurang di triwulan ketiga ini. Kemudian untuk triwulan selanjutnya, proker yang akan dijalankan bentuknya adalah inti acara atau puncak dari Arjuna IPTEK dalam OIM UI 2020 ini, dan juga menyelesaikan IMDC. Serta berbagai kegiatan seperti podcast dan infografis, pembagian peran, dan BPH akan sangat dibutuhkan dalam setiap proker dan kegiatan berikutnya. Sekian pemaparan laporan dari bidang IPTEK, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.